Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan hubungan seks yang tak diinginkan, seperti permintaan untuk melakukan hubungan badan dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik mengacu pada tindakan seksual. Pada kesempatan kali ini, saya melaksanakan kegiatan praktikum mikro yang bekerja sama dengan Lembaga Social Office Worker atau SOOP Indonesia. Kemudian saya bertemu dengan salah satu klien yang berinisial AM. Selanjutnya, praktikan melakukan asesmen awal untuk mengetahui kondisi klien dari segi bio, psiko, sosial, maupun spiritualnya. Pada saat praktikan melaksanakan asesmen dengan klien, awalnya klien belum mau terbuka akan permasalahannya. Tetapi, setelah beberapa waktu, klien pun mulai terbuka dan menceritakan seluruh kejadian yang dialami oleh klien. Guna menindaklanjuti asesmen lebih lanjut, praktikan pun langsung mengunjungi rumah klien atau home visit kepada rumah klien. Awal mula kejadian, pada saat klien kelas 3 SD, klien tidur satu kamar dan satu ranjang dengan ayah tiri dan ibu kandungnya. Kemudian, klien menerima perlakuan tidak seronok dari ayah tirinya, yaitu klien dilecehkan, dipegang payudaranya dan alat kelamin oleh ayah tirinya sendiri. Kejadian tersebut dialami klien selama 3 tahun lamanya. Pada saat klien menduduki bangku kelas 6 SD dan posisi klien sudah pisah kamar dengan ibu dan ayah sambungnya, klien mendapat perlakuan lebih yang tidak diinginkan, yaitu disetubuhi setiap malam sehabis ayah kandungnya pulang kerja. Kejadian tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 tahun lamanya, dan kejadian itu tidak diketahui oleh ibu kandungnya sendiri. Kejadian tidak diketahui oleh ibu kandungnya dikarenakan jika klien memberitahu ibu kandungnya, ayah klien selalu mengancam dan marah, serta merusak fasilitas rumah, juga tidak memberi uang kepada keluarga. Kemudian, setelah praktikan melakukan asesmen beberapa kali dengan klien mulai mau jujur dan berkata, setiap sudah melakukan hubungan, klien selalu diberi uang sebesar 50-100 ribu yang langsung disimpan di bawah bantal oleh ayah tirinya sendiri. Pada akhirnya, setelah perlakuan bejat ayah tirinya berlangsung selama kurang lebih 7 tahun lamanya, kejadian tersebut mulai terbongkar dikarenakan klien kebingungan dan mulai mau membuka perlakuan bejat ayah tirinya tersebut kepada ayah kandungnya melalui media WhatsApp dikarenakan posisi klien dan ayah kandungnya terpisah jauh semenjak perceraian orang tua kandungnya. Klien berani jujur karena pada September 2022 klien sudah tidak menstruasi dan klien pun panik. Hingga pada Desember 2022, klien menceritakan kepada ayah kandungnya, kemudian ayah kandungnya langsung berbicara kepada ibu kandung klien. Sejak saat itu, ibu kandung klien yang tidak mengetahui apapun merasa sangat terpukul dan langsung menghubungi pihak berwajib untuk menindaklanjuti kejadian yang tidak diinginkan tersebut. Atas dasar kasus tersebut, yang membawa praktikan bertemu dengan klien AM di Lembaga SOOP Indonesia. Praktikan pun mendapat tugas untuk bisa merubah kepribadian mental klien agar tidak terlarut akan rasa bersalah dan trauma yang dirasakan oleh klien. Setelah beberapa kali pertemuan asesmen bersama klien, praktikan pun berdiskusi dengan pekerja sosial di Lembaga SOOP Indonesia, lalu mulai memasuki tahapan intervensi menggunakan beberapa teknik pada pengintervensian kasus klien AM korban kekerasan seksual oleh ayah tirinya. Sesudah berdiskusi dengan pekerja sosial di lembaga, praktikan pun langsung berdiskusi dengan keluarga klien untuk pengintervensian kepada klien AM.
pada penggunaan teknik support digunakan oleh praktikan karena klien sangat amat butuh support dan motivasi untuk semangat kembali menjalani kehidupannya. Klien pun sempat berputus asa akibat kehamilannya, tetapi praktikan dan keluarga klien terus memberikan motivasi serta support kepada klien sehingga klien dapat membuka lembaran baru dan bisa melanjutkan hidupnya. Hingga saat ini, klien sudah melahirkan dan mau melanjutkan pendidikannya. Pada teknik encouragement, selain motivasi yang diberikan kepada klien, praktikan juga menggunakan teknik ini untuk memberi dorongan kepada klien agar dapat meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah dirinya sendiri dan terus diberikan penguatan untuk sembuh dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian, pada teknik manajemen konflik digunakan oleh praktikan dengan mengendalikan situasi dan kondisi konflik dengan mengarahkan klien untuk bekerja sama dalam penyelesaian konflik dan mencari alternatif solusi sehingga selain menentukan nasib, klien juga dibantu untuk memanage keadaan hidupnya. Teknik diskusi juga digunakan pada saat pengintervensian klien AM. Teknik diskusi ini dilakukan untuk memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan secara bersama antara seluruh pihak yang berkaitan, seperti orang tuanya, nenek dan kakeknya, keluarga klien lainnya, juga dengan klien pribadinya. Teknik yang terakhir adalah teknik realitas. Teknik ini digunakan karena melihat dari kondisi klien yang sulit untuk melupakan kejadian atau kasusnya tersebut dikarenakan kehamilannya, maka praktikan memakai teknik ini dan penerapan ketika klien sedang mengungkapkan isi hati praktikan mulai masuk menggunakan teknik realitas ini dan kini klien sedikitnya dapat menerima keadaan hidupnya walaupun kejadian ini adalah kejadian yang sangat pahit di dalam kehidupannya. Hasil daripada intervensi pada klien AM, yaitu pada awal pertemuan di unit PPA Polresta Bandung, kemudian melakukan asesmen kepada klien AM belum mau terbuka dan hanya terdiam menundukkan kepala, terlihat murung dan malu. Kemudian, setelah bertemu dengan praktikan beberapa kali pertemuan, mulai dari Polresta Bandung hingga home visit ke rumah klien mulai terbuka kembali dan mau menceritakan semua kepada praktikan dari mulai kejadian kecil hingga kejadian yang besar. Kemudian, praktikan melakukan home visit untuk mengetahui lebih jauh mengenai kondisi klien di lingkungan rumahnya. Awalnya, klien murung terus di kamar karena kondisi kehamilannya tersebut. Tetapi pada saat kemarin setelah melakukan beberapa penerapan teknik intervensi kepada klien dan setelah melahirkan, klien mulai bisa terbiasa dan kondisi di lingkungannya pun sudah mulai bungkam akan permasalahan klien, walaupun belum sepenuhnya permasalahan ini selesai. Yang ketiga, sebelum klien melahirkan, tepatnya pada usia kandungan 8 bulan, klien sempat stres dan putus asa. Klien tidak ada semangat hidupnya dan juga sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang SLTA. Di sini pun, praktikan melakukan beberapa teknik kembali, kemudian setelah berlangsungnya beberapa waktu, klien mulai termotivasi kembali, lalu pada akhirnya, klien ada kemauan kembali untuk bersekolah melanjutkan pendidikan di tingkat SLTA. Hasil intervensi yang terakhir, pada saat klien telah melahirkan dari Cilegon, Banten dan kembali ke Bandung, Ciwidey, Pasir Jambu, klien masih tidak percaya diri. Tetapi pada akhir intervensi kemarin, bersama praktikan, klien mulai berjanji ada keinginan kepada dirinya sendiri untuk bisa terbuka dan berbaur dengan keluarga maupun teman sebayanya, atau kembali mencoba seperti semula. Demikian hasil asesmen dan hasil intervensi kepada korban kasus pelecehan seksual yang berinisial AM di Lembaga Social Office Worker atau SOOF Indonesia.